rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, tutup kitabnya, tutup kitab. Anda ya Daniel, hal apa hal? Nah, syarat-syaratnya ba'da tamamil kalam. Nah, apa mana mushtaq arham? Harus kata sifat. Apa sifat? Hal bisa menjelaskan apa, Ersan? Nah, bukan hal. Ya, sahibhalnya berupa apa? Dia kan tadi dia harus ma'rifah. Dia apa? Apakah fa'il atau nabul atau apa? Fa'il saja. Tidak bisa yang lain. Seperti apa? Tidak, fa'il apa saja. Maf'ul bihi atau apa? Apa arham? Fa'il bisa hal bisa menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihi atau kedua-duanya atau salah satunya. Jar majrur, mubtada dan lain-lain. Baik. Apa? Nah, itu apa dalam sawir? Hal asalnya ma'rifah, kapan bisa jadi nakirah? Kalau ada apanya? Musawwignya. Musawwig apa saja contohnya? Ada 3 saya sebut kemarin. Ya, apabila saya belum nakirah, kapan nakirah? Kapan boleh nakirah? Nah, apabila saya halnya, iya nakirah yang kita bahas. Nakirah, kapan boleh nakirah? Asalnya ma'rifah, kapan boleh nakirah?
Hah? Hah? Kapan sahibul hal yang nakira itu dibolehkan? Nah, ayah ya. Kapan sahibul hal boleh nakira? Sudah terangkan kemarin di papan. Dahului oleh hal. Apa lagi? Sifat al-nakira yang lain. Terus? Apa lagi satu? Didofakan kepada nakira yang lain. Dofu nilainya nakira juga. Nah, ulangi Abdul Musawir. Apa? Musawwirat. Kedua, apabila sahibul halnya didofakan pada apa? Tidak bisa didofakan pada hal, nanti halnya nanti majrur. Halnya kan mansub. Didofakan kepada nakira juga, isim nakira yang lain. Tidak ingat sama sekalian tuh. Saya suruh hafal kemarin. Nah, ketiga, apabila sahibul halnya coba ulang Daniel. Hafal. Coba ulang ya. Apabila sahibul hal yang nakira kepada apa? Sebenarnya kira yang lain juga. Nah, dihafal. Contohnya juga dihafal. Apa contohnya, Raham? Zaidun Marif Arham nakira. Kalau mudhaf nilai Ja'a gulamu. Kalau yang didahului hal ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bab tamyiz, bab pembahasan tentang tamyiz. At-tamyiz huwa al-ismul mansubul mufassir liman bahama min adz-dzawat.
nahu qawlika tasabbaba Zaidun arakan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Nah, kata penulis tamyiz. Kemarin saya lupa definisikan hal secara bahasa. Hal itu secara bahasa dia hal ma alaihi insan min khairin wa syarr. Ma alaihi insan min khairin wa syarr. Apa yang manusia itu berada di atasnya berupa keadaan baik atau keadaan buruk. Nah, kalau istilahan yang disebutkan tadi huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Sementara tamyiz secara bahasa adalah faslu syai' an ghairihi faslu syai' an ghairihi, memisahkan sesuatu dari selainnya. Itu tamyiz, cara bahasa, memisah. Dan tamyiz dinamakan tamyiz karena dia memisahkan diri atau memisahkan yang samar, menjelaskan yang samar. Sebab sesuatu itu kalau dia terpisah dari selainnya maka dia menjadi jelas. Dan diantara maknanya juga, karena tamyiz itu apalagi muhawwal ya, tamyiz muhawwal sebagaimana akan datang, dia terpisah dari mudhafnya kemudian menjadi tamyiz, terpisah dari mudhafnya kemudian menjadi tamyiz di akhir kalimat. Nah, sementara secara istilah tamyiz adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Dia adalah al-ismu, harus isim, tidak boleh harf, tidak boleh fi'il. Mansub, tidak boleh rafa, tidak boleh jar. Nah, al-mufassiru yang mana fungsinya menjelaskan terhadap apa yang samar minadz-dzawat, dari zat. Menjelaskan apa? Bahasa mudahnya menjelaskan zat yang samar. Begitu. Fungsinya apa? Menjelaskan zat. Beda dengan hal. Kalau hal kemarin menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan yang samar, menjelaskan keadaan yang samar. Kalau ini zatnya, bedakan keadaan dan orangnya, zatnya, keadaan dan badannya. Zat itu badannya, zatnya. Ishtaraitu 20, saya membeli 20 apa? Na'jatan, kambing atau domba. Jadi yang tidak jelas itu zatnya. 20 apa? Apa yang dihitung itu? Oh, ternyata 20 zat kambing, 20 ekor kambing.
Paham ya? Kemudian sebelum kita lanjut, imbahama ini ucapan beliau ini kritik, saya lupa kemarin sampaikan. Inbahama ini keliru, yang benarnya bukan wazan infa'ala, yang benarnya wazan istaf'ala. Untuk kasih catatan di matan, yang benarnya istabhama, bukan inbahama. Istabhama, istabhama, bukan inbahama. Paham? Yang benarnya istabhama, bukan inbahama. Taib. Kemudian kata beliau, contoh ucapan engkau, tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan wa ashtaraitu 20 gulaman wa malaktu 90 najatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Taib. Contoh beliau ini mengisyaratkan dua hal, atau mengisyaratkan bahwa tamyiz terbagi dua. Tulis tamyiz terbagi dua. Ada tamyiz mufrad, tamyiz mufrad dalam kurung tamyiz dzat, tulis begitu. Cepat. Tamyiz mufrad dalam kurung tamyiz dzat. Yang kedua tamyiz jumlah. Tamyiz jumlah dalam kurung tamyiz nisbah. Tamyiz jumlah dalam kurung tamyiz nisbah. Walaupun di definisi beliau tidak terangkan itu, tapi di contoh beliau terangkan. Karena itu sebagian ulama ada menambahkan al-mufassiru liman bahama minadz zawat awin nisab. Bisa ditambah minadz zawat awin nisab. Awin nisab, nisbah. Nisab jama dari nisbah. Nisab ya. Awin nisab. Tamyiz itu ini dihafal ya, dihafal. Isim mansub yang menjelaskan zat yang samar atau nisbah yang samar, atau nisbah yang samar, penisbatan yang samar. Saya ulangi, isim mansub yang menjelaskan zat yang samar atau penisbatan yang samar. Nah, sudah. Jadi tamyiz terbagi menjadi dua, tamyiz mufrad atau zat, kedua tamyiz jumlah atau nisbah. Tamyiz jumlah atau nisbah. Contohnya tamyiz nisbah, beliau contohkan di situ kurang teratur ya, tapi saya sebutkan saja. Contoh pertama, tasabbaba Zaidun araqan. Ini contoh tamyiz nisbah atau jumlah. Kasih keterangan di situ. Ini contoh tamyiz nisbah. Tafaqqa Bakrun syahman. Ini juga contoh tamyiz nisbah atau jumlah. Taba Muhammadun nafsan.
Ini juga tamyiz nisbah. Zaidun akrama minka aban wa ajmalu minka wajhan. Nah, itu juga tamyiz nisbah atau jumlah. Berarti mana contoh tamyiz zat atau mufrad? Ishtaraitu 20 gulaman. Paham? Yahya Abdul Musawir Azam. Azam, paham? Mana contoh tamyiz zat? Sama malaktu 90 na'jatan. Cuma itu saja contohnya. Contohnya apa? Tamyiz zat. 2. Selain itu tamyiz nisbah atau jumlah. Paham? Sekarang kita jelaskan. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid tasabbaba, bercucuran. Bercucuran. Jadi kata Zaid itu jelas, kata bercucuran juga sesuatu yang jelas. Cuman ketika bercucuran itu disandarkan pada Zaid, bahwa Zaid bercucuran, maka disitulah yang letaknya letak ketidakjelasan. Disandarkan atau menisbatkan apa? Bercucuran pada diri Zaid. Menisbatkan apa? Arham? Menisbatkan bercucuran pada diri Zaid itu yang tidak jelas. Bercucuran apanya? Ya, bisa keringatnya, bisa darah, bisa yang lain. Paham ya? Nah, maka dijelaskan arokon, bahwa yang bercucuran adalah keringatnya. Jadi arokon itu menjelaskan zat yang samar, zat bercucuran yang samar tadi. Oh, ternyata zat yang bercucuran itu adalah berupa keringat. Keringat kan zat cair kan. Jadi penisbatan apa? Makanya dinamakan tamyiz nisbah, karena yang tidak jelas itu penisbatan bercucuran kepada Zaid. Kemudian dijelaskan, oh ternyata yang tidak yang dimaksud yang bercucuran adalah keringatnya. Wa tafaqqa Bakrun syahman, dan Bakar melimpah. Tafaqqa, Bakar melimpah. Melimpah apanya? Penisbatan melimpah pada diri Bakar itu tidak jelas. Bisa uangnya melimpah, mobilnya, motornya, rumahnya, sawahnya, atau anaknya. Ya. Ternyata melimpah adalah syahman, lemaknya. Maksudnya gendut dia, gemuk. Syahman apa syahman? Lemak. Bakar melimpah apanya? Lemaknya. Jadi penisbatan melimpah pada diri Bakar tidak jelas, sehingga dijelaskan oleh tamyiz, yaitu syahman. Paham semua? Tamyiznya yang mana? Yang mansub terakhir itu. Dia yang menjelaskan hal yang samar. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad baik. Penyandaran kebaikan pada Muhammad itu tidak jelas. Penyandaran, penisbatan. Ini tamyiz nisbah. Jadi penisbatannya yang tidak jelas. Penisbatan atau penyandaran kebaikan
pada Muhammad itu tidak jelas apa yang baik, akhlaknya kah, apanya, agamanya, atau oh ternyata yang baik hatinya, nafsan, jiwanya atau hatinya yang baik. Jadi nafsan tamyiz menjelaskan penisbatan kesamaran yang ada pada penisbatan Taubah ke Muhammad. Paham ya? Kemudian contoh lagi yang terakhir itu kita lompati dulu. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu. Penyandaran lebih mulia kepada Zaid itu tidak jelas. Lebih mulia apanya dari saya? Zaid lebih mulia darimu. Lebih mulia apa darimu? Oh ternyata ayahnya, aban, bapaknya lebih mulia dari engkau. Bapaknya lebih mulia dari engkau. Jadi penyandaran lebih mulia bukan Zaid yang lebih mulia, tapi bapaknya. Bapaknya lebih mulia darimu. Kan lebih mulia bapaknya atau lebih mulia akhlaknya, lebih mulia sifatnya, adabnya, dan seterusnya. Oh ternyata yang lebih mulia bapaknya. Wa ajmalu minka wajhan wa Zaidun ajmalu minka wajhan. Begitu asal kalimatnya. Zaid lebih tampan, lebih indah, lebih tampan darimu. Apanya? Wajahnya lebih indah ya asalnya. Zaid lebih indah. Lebih indah apa? Jadi penyandaran atau penisbatan lebih indah itu masih samar. Oh yang lebih indah adalah wajahnya. Sebab lebih indah bisa rambutnya, bisa matanya, bisa anaknya, bisa ayahnya juga, atau mungkin yang lain. Ternyata dijelaskan bahwa yang lebih indah adalah wajahnya. Lebih indah adalah wajahnya. Ini semua tamyiz apa? Nisbah atau tamyiz jumlah. Paham ini? Contoh tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Ishtaraitu 20. Saya membeli 20. Penisbatan saya membeli itu jelas yang dibeli 20, tapi kata 20 tidak jelas. Yang tidak jelas apa? Kata 20-nya. Kalau penisbatannya jelas, saya membeli 20. Tapi kata 20 ini tidak jelas. Ini namanya tamyiz mufrad karena satu kosakata yang tidak jelas. Mufrad. Apa arti mufrad? Maksudnya satu kosakata. Penisbatannya jelas, tapi satu kosakata tidak jelas, yaitu 20. 20 apa? Kalau saya membeli 20, ini kan penisbatannya jelas. Penisbatan saya membeli, pembelian kepada saya itu jelas. Tapi 20-nya ini yang tidak jelas. 20-nya, angka 20, karena angka 20 yang bisa menghitung banyak hal, banyak perkara. Oh ternyata 20 gulaman. Saya membeli 20 budak. Saya membeli 20 budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Dan saya memiliki 90. Penisbatan kepemilikan jelas. Tapi kalau angka 90 itu yang tidak jelas, apa yang dihitung 90? Ternyata domba, na'jah. Jelas ya? Di antara contoh juga, di antara ciri-ciri tamyiz nisbah, tamyiz mufrad ya. Di antara ciri-ciri tamyiz mufrad yang tadi kan yang disebutkan penulis setelah angka, ya kan? Setelah angka biasanya tamyiz apa? Tulis.
Ciri-ciri tamiz mufrad atau tamiz dzat, satu, setelah angka, setelah bilangan. Dua, setelah ukuran-ukuran, setelah al-maqadir, ukuran, apakah itu ukuran berat, ukuran luas, ukuran apalagi panjang, jauh. Jadi kalau ada isim mansub setelah ukuran, maka dia tamiz dan tamiznya tamiz mufrad setelah ukuran. Misalnya ishtara itu shibron ardon, saya membeli satu jengkal, atau ishruna mitron ardon. Ardonnya itu tamiz karena setelah ukuran. Shibr ukuran jengkal kan, ukuran panjang. Jelas ini? Bisa juga, yang penting ukuran. Mau ukuran berat, mau ukuran luas, mau ukuran apalagi takaran juga, takaran. Biasa ukuran berupa takaran 1 so', 1 liter. Kalau ada isim mansub nakirah setelah takaran atau ukuran berat, ukuran panjang, semuanya mansub sebagai tamiz dzat. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, tulis setelah yang mirip dengan ukuran, setelah perkara yang mirip dengan ukuran, seperti syibhul maqadir, bahasa Arabnya syibhul maqadir, yang mirip dengan ukuran. Seperti apa itu dalam Al-Quran? Misalnya seperti mithqal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah, mithqala dzarrah. Mithqal itu kan seberat dzarrah. Apakah dia ukuran? Tidak ada ukuran yang namanya seberat dzarrah. Yang ada itu ukuran kilo, timbangan, ukuran kilogram kan, ada meter, ada liter. Ini seberat. Seberat itu kan bisa seberat nyamuk, seberat dzarrah, seberat mobil, seberat macam-macam. Ini bukan ukuran ini, tapi mirip, syibh, mirip dengan ukuran. Nah, kalau ada isim mansub setelah perkara yang mirip dengan ukuran, maka dia juga apa? Tamiz. Kemudian yang keempat, setelah kam, tamiz apa? Isim mansub setelah kam. Setelah kam. Biasanya isim mansub setelah kam, ya. Untuk bilang kam abdan ishtaraita, kam qalaman ishtaraita. Tulis arham setelah kam. Sudah? Setelah kam. Kalau ada mansub setelah kam berarti tamiz. Taib. Nah itu bisa sekarang hafal itu untuk membedakan ini tamiz nisbah, ini tamiz mufrad.
Dihafal. Yang 4 tadi tamyiz mufrad sudah. Tulis 4 Arham. 4-4-nya tulis. Setelah apa pertama? Bilangan 2 ukuran 3. Ya, mirip, perkara yang mirip dengan ukuran. Dan setelah kam. Sudah? Nah, syarat-syaratnya sebentar. Kemudian ikhwani, itu yang aturan yang kita bikin jangan dilanggar. Cepat tidur. Kemudian ini juga, kalau saya bilang kalau belajar dan pergi masjid usahakan pakai jubah atau pakai sarung, pakai songkok. Jangan harus diingatkan terus. Untuk sudah besar semua. Kemudian yang pegang HP jangan main HP di sini, di tempat lain disembunyi saja, di kamar kalau ada tugas. Kamar kalau ada tugas. Jangan main HP di depan teman-temannya. Ada keperluan di kamar oleh penuntut ilmu supaya terlihat orang belajar itu makin belajar makin terlihat di penampilannya, terlihat di sifatnya dan perilakunya. Nah, jelas ya. Kemudian tidur jam 10, semuanya jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjutkan pembahasan tentang tamyiz. Sekarang beliau menyinggung tentang syarat-syarat tambahan pada tamyiz. Di definisi tadi ada beberapa syarat. Yang pertama dia harus isim, kedua mansub, ketiga dia fungsinya dalam menjelaskan yang samar, zat yang samar, atau penisbatan yang samar. Syarat tambahannya, perhatikan syarat tambahannya kata penulis, wala yakunu illa nakirah. Dan tamyiz itu tidak terjadi kecuali dalam bentuk nakirah. Dan ini beda dengan hal. Kalau hal kan asalnya nakirah tapi boleh ma'rifah. Asalnya nakirah tapi boleh ma'rifah. Sementara tamyiz, tamyiz tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali ma'rifah. Kalau ada antum ketemukan tamyiz ada alif lamnya, itu alif lamnya pasti zaidah, alif lam tambahan, bukan alif lam yang mema'rifakan. Kan diantara alif ma'rifah diantara ma'rifah zam yang ada alif lamnya. Jadi kalau ada tamyiz ada alif lamnya, itu bukan alif lam yang ma'rifah, tapi alif lam tambahan. Sama alif lamnya Al-Abbas, Al-Hasan, Al-Husain, itu alif lamnya tambahan. Paham? Tayyib. Jadi tamyiz itu selalu nakirah. Itu satu. Tambahan, syarat tambahan kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tamyiz itu selalu terjadi, tidak akan terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Tidak akan ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Dan ini juga selalu, tidak pernah menyelisihi kaidah ini. Beda dengan hal, ya kan? Hal kemarin asalnya memang setelah sempurnanya kalam, tapi bisa menyelisihi. Kadang menyelisihi kaidah.
Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Kadang wujuban, kadang jawazan. Yang wujuban misalnya kaifa jaa Zaidun, kaifa hal fi mahalli nasbin hal. Wajib mendahului kalam, datang sebelum sempurnanya kalam. Ini syarat selalu. Syarat tamyiz di sini dia selalu. Jadi tamyiz itu selalu nakirah dan tamyiz itu selalu datang setelah sempurnanya kalam. Buktinya semua contoh tadi dia apa? Dia datang dalam bentuk nakirah dan setelah apa? Sempurnanya kalam. Nah, semua contoh tadi. Nah, itu syarat-syarat tamyiz dihafal juga ya. Kemudian mustasna. Ini pembahasan mustasna sebenarnya mudah, hanya perlu kecermatan saja. Sekarang mansubat yang ke-6 ya. Mustasna, babul istisna, bab pembahasan tentang pengecualian. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Dan huruf istisna ada 8 huruf. Tapi perlu diketahui huruf di sini bukan artinya huruf yang kita pahami. Di sini maksudnya kosakata. Jadi sebagian ulama mengkritik ucapan penulis huruful istisna ini ucapan tidak tepat. Karena yang akan beliau sebutkan ada huruf, ada isim. Illa itu huruf, ghair isim, siwa isim, suwa isim, sawa isim. Jadi banyak yang isim, tapi beliau namakan dengan huruf. Nah, ini dikritik oleh sebagian ulama. Yang benarnya kalau mau ta'bir yang paling tepat adalah adawat atau alatul istisna, alat-alat pengecualian. Alat-alat pengecualian. Alat-alat pengecualian ada 8 kata beliau. Apa itu? Illa. Antum kasih catatan di matan, illa itu huruf. Illa. Ghair, kedua ghairun, dia isim. Siwa juga isim. Suwan isim. Sawaun isim. Tanwinnya semua. Kalau ada tanwinnya berarti isim semua. Siwan, suwan, sawa. Khala ada, hasya. Kalau khala ada dan hasya dirinci. Kalau ada ma di depannya maka dia pasti fi'il. Nah, kasih catatan. Khala ada dan hasya, kalau ada ma di depannya maka dia pasti fi'il. Sudah catat? Khala ada dan hasya, kalau ada ma di depannya maka dia pasti fi'il madhi. Kalau tidak ada ma di depannya maka dia bisa dihukumi fi'il, bisa juga dihukumi huruf jar. Kalau tidak ada ma di depannya bisa dianggap sebagai fi'il madhi,
maka bisa dianggap sebagai fi'il madhi atau huruf jar. Sudah paham? Hah? Antum catat. Antum dengar? Hah? Antum dengar? Kalau didahului ma. Kalau dahului ma di depannya maka pasti fi'il madhi. Ya akhal ilmi asri fi thalathah fil akli wal masyi wal kitabah. Wahai penuntut ilmu, cepat dalam 3 hal. Kata penyair, percepat dalam 3 hal. Dalam jalan, dalam makan, dan dalam menulis. Harus cepat. Penuntut itu ilmu harus cepat dalam makan, jalan, dan menulis. Dulu kalau lama makan tertinggal majelis hadis, halaqah hadis. Nah, kedua apa? Harus cepat jalan supaya tidak tertinggal juga. Karena dulu seorang rihlah jalan kaki. Ketiga harus cepat menulis supaya tidak tertinggal pelajaran. Tertinggal pelajaran. Karena dulu orang ilqa menyampaikan pelajaran dalam bentuk talqin, satu kali saja disuruh tulis, tidak diulangi lagi. Jadi harus cepat menulis. Irham, cepat menulis, jangan gurunya disuruh ulang-ulangi terus. Nah, apa tadi? Kalau dahulu 5 maka fi'il madhi, pasti fi'il madhi. Kalau tidak dahulu 5 bisa fi'il madhi, bisa tidak ada isim, saya bilang harful jar. Tulis nanti salah hafal lagi antum. Baik. Kemudian hal-hal yang perlu didetailkan di sini sebelum kita lanjut. Sudah tahu tadi ya, di antara alat-alat pengecualian ada yang isim, ada yang tegas isim, ada yang huruf dipastikan dia huruf seperti illah, ada yang kadang isim, kadang huruf, kadang fi'il. Ada yang dipastikan fi'il. Dipastikan fi'il kalau dahulu 5. Khala, ada, dan hasyad dahulu 5 maka dipastikan fi'il. Ada yang tidak jelas, kadang fi'il, kadang bisa dikatakan fi'il, bisa dikatakan huruf jar. Jelas ya? Kemudian kita lanjut. Untuk siwa, suwan, dan sawa ini satu sebenarnya. Satu. Cuman cara bacanya saja yang berbeda. Sisi-sisi bahasa Arabnya. Dia 4 bacaannya: siwan, suwan, sawa, siwa. Siwan, suwan, sawaun, siwaun. Itu semua dianggap satu. Makanya alat pengecualian yang disebutkan penulis di sini sebenarnya cuman berapa? Cuman 6. Bukan 8. Karena siwan, suwan, sawa itu dianggap satu. Ya, kalau mau 8 tambah laisa dan la yakunu. Ada pengecualian, alat pengecualian lain yang tidak disebutkan penulis, yaitu laisa dan la yakunu. Nanti akan ada di mutammim insyaallah. Kalau antum sudah tulis juga tidak apa-apa. Nanti di mutammim. Di sini beliau sebutkan berarti berapa? 6. Illa, ghair, siwa, dan cara-cara bacanya khala, ada, dan hasya. Berarti 6.
Paham ya? Nah, kemudian kita rinci illah, pengecualian dengan illah. Kata beliau, fal mustasna bi illah yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Mustasna. Tadi kita kembali dulu. Istisna apa artinya istisna? Pengecualian. Kalau adawatul istisna atau alatul istisna artinya alat-alat pengecualian atau kosakata yang dipakai untuk mengecualikan. Kosakata yang dipakai untuk apa? Mengecualikan. Jelas ini? Kalau mustasna artinya yang dikecualikan. Isim yang terletak setelah alat pengecualian. Isim yang terletak setelah alat pengecualian. Tulis azam. Alatul istisna artinya alat-alat atau kosakata yang dipakai untuk mengecualikan. Mustasna artinya kata yang dikecualikan, kata yang dikecualikan yang terletak setelah alat pengecualian, Sudah? Ada lagi namanya mustasna minhu. Kalau mustasna sudah tadi, kata yang dikecualikan yang terletak setelah alat pengecualian. Kalau mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Apa maksudnya dikecualikan darinya? Yang asal. Jadi ada asal dan dikecualikan dari asal. Misalnya asalnya 10 orang, dikecualikan 1. Berarti mustasna minhu 10, mustasnanya 1. Atau asalnya 1 buah roti, dikecualikan 1/3, berarti mustasna minhunya 1 roti, ya kan? Asalnya 1 roti, mustasna minhu namanya. Sementara 1/3 itu mustasna yang dikecualikan. Bisa? Jadi mustasna minhu itu yang asal yang dikecualikan darinya, asal yang dikecualikan darinya. Misalnya, contoh supaya lebih paham, lihat di papan jaa al-qaumu illa Zaidan. Jaa al-qaumu illa Zaidan. Zaidan ini namanya mustasna. Dia dikecualikan, kata yang dikecualikan terletak setelah alat pengecualian. Kalau al-qaumu ini namanya mustasna minhu, dia asal yang dikecualikan, yang Zaid dikecualikan dari dia. Jadi asalnya kaum, kemudian Zaid dikeluarkan dari kaum, dikecualikan dari kaum. Telah datang kaum kecuali Zaid. Ini namanya apa? Azam alat pengecualian. Ini mustasna, ini mustasna minhu. Bisa? Kita lanjut. Kata beliau, maka isim yang dikecualikan dengan illah berarti kata yang terletak setelah illah. Kata yang terletak setelah illah. Yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Hukumnya, ini yang kita perhatikan. Ini yang kita pelajari, mansub sebagai mustasna. Lihat
Kan kita belajar apa? Mansubat. Ya. Kita belajar mansubat. Apa kata beliau? Yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Dia dinasab. Apa tadi? Mustasna setelah illah. Kata yang dikecualikan setelah illah itu hukumnya mansub dengan syarat apabila kalamnya itu jumlah sebelum illah. Taman mujaban. Kalam maksudnya apa? Jumlah sebelum illah. Apabila jumlah sebelum illah itu adalah jumlah yang tam mujab, sempurna. Kasih catatan, sempurna maksudnya disebutkan mustasna minhu. Kasih catatan di matan saja. Taman artinya kasih catatan di matan saja supaya pas hafal matan langsung tahu maknanya. Sempurna. Apa arti sempurna? Maksudnya disebutkan. Kalau artinya sempurna ada di terjemahan matan antum bagi yang punya terjemahan. Tapi apa maksudnya? Maksudnya itu yang perlu antum catat. Maksud sempurna di situ adalah disebutkan mustasna minhu. Maksud dari sempurna apa? Disebutkan mustasna minhu. Nanti saya tanyain. Ini istilah-istilah dalam mustasna banyak. Istilah-istilah dalam pembahasan mustasna itu sangat banyak, perlu dihafal semua, dibedakan satu sama lain. Kemudian harus mujaban, disebutkan mustasna minhu dan mujab. Mujaban artinya musbatan, yaitu tidak didahului penafian. Tulis di situ. Mujaban artinya tidak didahului oleh penafian atau larangan. Dahului oleh penafian atau larangan. Atau yang semisal dengan itu. Nah, sudah pahami mujab tidak didahului oleh penafian atau larangan atau semisalnya. Kita kembali. Jadi isim yang terletak setelah illah hukumnya apa? Mansub dengan syarat apabila jumlah sebelum illah dia dalam bentuk tam mujab. Apa arti tam mujab? Disebutkan mustasna minhu dan tidak didahului penafian atau larangan. Paham? Tam mujab artinya disebutkan mustasna minhu dan tidak didahului oleh penafian atau larangan. Sudah? Maka kalau begitu, apa hukumnya? Kalau terpenuhi syarat, mansub. Cara bacanya mansub. Seperti ini, lihat di papan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Setelah illah, lihat. Setelah illah wajib mansub. Wajib, tidak boleh baca lain. Kenapa? Karena kalam, ini kan kalam, jumlah fi'li ya jumlah. Kalam itu sama dengan jumlah, sinonimnya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah mufidah. Mau ismiyah atau fi'liyah, itulah kalam. Kemudian lihat. Syaratnya apa tadi? Harus tam mujab. Tam ada mustasna minhu. Ya. Irham. Kemudian mujab apa artinya? Tidak didahului oleh penafian, larangan. Tidak ada ma di sini, manafi atau la atau laisa. Tidak ada. Berarti dia apa? Tamu mujab. Karena itu wajib nasab. Itu pertama. Kedua, ini masih illah, ini masih pengecualian dengan illah. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamman. Jika kalam manfi. Jika kalam maksudnya sebelum
illah, jika jumlah sebelum illah manfiyan, dinafikan. Maksudnya apa dinafikan? Didahului oleh penafian atau larangan. Bisa? Dahului penafian atau larangan. Taman, sempurna. Maksudnya disebutkan mustasna minhu. Beliau balik ya. Tam apa manfi tam. Bisa juga tam manfi, bisa. Disebutkan mustasna minhu dan manfi. Apa mana manfi? Didahului penafian atau larangan atau semisalnya. Berarti lawannya yang tadi. Kalau yang tadi kan tidak didahului penafian. Kalau sekarang didahului penafian atau larangan. Maka kata beliau hukumnya, perhatikan hukumnya, ini yang kita pelajari hukumnya. Hukum rafa, nasab atau jar. Lihat, jaza fihil badalu wan nasbu alal istithna. Maka kalau seperti ini keadaannya, boleh padanya dibaca badal. Artinya apa kalau baca badal? Apa i'rabnya? Tergantung mubdal minhu. Kan sudah kita baca, pelajari tawabi. Iya, tawabi itu tergantung matbu'nya, tergantung mubdal minhunya. Jelas? Ya, paham? Atau bingung? Yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Kedua, kalau jumlah sebelum illah, ini masih kita bahas setelah illah ya. Kalau jumlah kalam, maksudnya jumlah sebelum illah, sudah terlihat matanya. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman, kalau jumlah sebelum illah manfi, apa arti manfi? Didahului oleh penafian atau larangan, didahului. Kalau yang pertama tadi tidak didahului penafian atau larangan, sekarang didahului oleh penafian. Jadi kalau jumlahnya didahului, sekarang didahului penafian atau larangan. Taman, apa arti tam? Disebutkan mustasna minhu. Maka hukumnya, cara bacanya setelah illah dua caranya. Boleh badal, boleh nasab sebagai mustasna. Kalau badal, kalau dibaca badal, i'rabnya berarti tergantung mubdal minhu, tergantung mustasna minhu. Tapi kalau nasab berarti baca nasab. Kalau di istitsna, kalau istitsna berarti dibaca nasab. Lihat di papan dulu, siapa ayah ya, yang lain juga. Sekarang lihat dahului ma penafian. Lihat ya, ma ja'al qaumu, kaum itu tidak datang. Illa Perhatikan. Sekarang kalimatnya sempurna atau tidak? Sempurna, ada mustasna minhu ini, mustasna minhu ini, kaum. Sekarang manfi karena ada ma. Iya. Jadi dia manfi, dahului penafian. Ma ini ma bermakna tidak. Penafian itu artinya apa? Peniadaan. Kemudian apa tadi? Tam. Disebutkan mustasna minhu. Kemudian bagaimana cara bacanya ini kalau bentuknya manfi tam? Jawabannya boleh dua. Boleh mansub sebagai mustasna seperti yang pertama tadi, atau badal. Badal berarti tergantung mustasna minhu, yang mana sekarang dia menjadi mubdal minhu. Ingat, perlu antum catat, mustasna minhu itu dia merangkap sekaligus mubdal minhu. Paham? Mustasna minhu itu sekaligus mubdal minhu.
Maksudnya kalau dia mustasna yang sini, lihat papan dulu. Kalau ini mustasna berarti namanya ini mustasna minhu. Kalau ini badal berarti namanya ini apa? Mubdal minhu, begitu maksudnya. Paham? Hah? Nah, lihat dulu papan baru tulis. Ini bahasa mustasna kok. Nasab, boleh nasab. Boleh juga badal, ikuti yang mubdal minhu, berarti rofa. Karena dia rofa ikut rofa. Illa Zaidun. Seandainya di sini nasab, maka nasab. Seandainya jer, maka jer. Kalau badal kan begitu. Ikut mubdal minhu, dia tawabi. Teman-temannya naat atau taukid. Jelas ini? Hah? Nah, gitu. Itu hukum yang kedua. Setelah illah. Kemudian sudah. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, pembahasan illah. Wa in kana al-kalamu naqisan. Kalau kalam yaitu jumlah sebelum illah, kalam maksudnya jumlah sebelum illah, naqisan. Naqis. Apa arti naqis? Ini istilah baru lagi. Naqis artinya tidak ada mustasna minhunya. Tidak ada mustasna minhu. Dikasih catatan di matannya Zam. Naqisan, apa arti naqis? Apabila kalamnya naqis, naqis artinya tidak disebutkan mustasna minhu. Tidak disebutkan mustasna minhu. Berarti lawannya tam, ya. Nah, tidak disebutkan mustasna minhu. Jadi kalau jumlah sebelum illah tidak disebutkan mustasna minhu, kana ala hasabil awamil, maka hukum isim setelah illah, maka saya ulangi, maka hukum isim setelah illah adalah sesuai dengan amil, sesuai dengan kebutuhannya amil. Kalau amilnya butuh rafa, di rafa. Kalau amilnya butuh nasab, di nasab. Kalau butuh jer, di jer. Paham? Saya ulangin dulu baru lihat contoh. Kalau jumlah sebelum illah naqis tidak disebutkan mustasna minhu, maka isim setelah illah hukumnya sesuai dengan kebutuhan amil. Pahami itu? Pahami? Saya ulangi, kalau jumlah sebelum illah naqis yaitu tidak disebutkan mustasna minhu, maka isim setelah illah hukumnya sesuai kebutuhan amil. Kalau dia cari yang marfu, dikasih marfu. Kalau dia butuh yang mansub, dikasih mansub. Kalau dia butuh majrur, dikasih jer. Contoh, lihat contohnya supaya paham. Maqama illa Zaidun, tidak berdiri. Lihat sebelum illah, sempurna kalimatnya atau belum? Jumlahnya sudah, kan jumlah itu fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il atau mubtada khabar. Situ fi'il, koma Yahya. Koma sudah ada fa'ilnya atau belum? Berarti belum sempurna, naqis namanya. Ya kan? Naqis. Tidak ada mustasna minhu di situ. Seharusnya fa'ilnya itu menjadi mustasna minhu, tapi tidak ada fa'il. Berarti dia butuh apa? Butuh apa? Fa'il. Kalau karena itulah dijadikan setelah illah sebagai fa'ilnya. Paham? Zaidun itu apa? Rafa sebagai apa sekarang? Fa'ilnya koma. Kenapa? Karena koma itu amil. Koma itu amil dia. Fi'il itu amil. Saya sudah sering menjelaskan. Fi'il, huruf jer, inna dan sesadarinya, kana dan sesadarinya itu amil semua. Amil. Jadi koma itu fi'il amil yang butuh apa dia?
butuh ma'mul, butuh fa'il. Fa'ilnya dikasih setelah illa. Fa'ilnya dikasih setelah illa. Jadi Zaidun adalah fa'ilnya. Itu karena dia butuh fa'il. Coba kalau butuh maf'ul bih, maka dinasab. Lihat. Contoh yang kedua, ma darabtu, saya tidak memukul. Ada fa'ilnya? Ada fa'ilnya tu. Tapi butuh maf'ul bih. Karena daraba ini dia apa? Daraba apa? Mutaaddi kan? Mutaaddi butuh objek. Namanya memukul, butuh yang dipukul. Siapa yang dipukul? Tidak disebut. Berarti harus setelah illa dikasih objek, kasih maf'ul bih. Makanya dinasab Zaidan sebagai maf'ul bihnya. Jelas ya? Nasab Zaidan sebagai maf'ul bihnya. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Lihat, marartu. Saya tidak melewati. Saya tidak melewati. Namanya marartu, marra dalam bahasa Arab, marra itu selalu butuh jar majrur. Iya. Marra, marartu. Kan selalu jar majrur setelahnya. Makanya berarti setelah illa dikasih jar majrur bi Zaidin. Itulah yang dimaksud dengan ala hasabil awamil, sesuai kebutuhannya amil. Kalau dia butuh rafa dikasih rafa, kalau butuh fa'il dikasih fa'il, butuh maf'ul bih dikasih maf'ul bih, kalau butuh jar majrur dikasih jar majrur. Jadi hukum isim setelah illa tergantung kebutuhannya amil. Tergantung kebutuhannya amil. Dan ini namanya mustasna apa? Nama lainnya mustasna mufarragon. Mustasna yang difokuskan. Dengar, kenapa dinamakan mustasna mufarragon, mustasna yang difokuskan? Karena amil sebelum illah langsung fokus beramal kepada isim setelah illah. Seakan-akan illahnya tidak ada. Paham namanya? Namanya mustasna mufarragan, mustasna yang difokuskan. Karena amil sebelum illa difokuskan untuk beramal kepada isim setelah illa, seakan-akan illahnya tidak ada. Ya kan? Lihat di situ tadi. Maqama illa Zaidun. Qama kan amil sebelum illa. Dia beramal kepada Zaidun yang setelah illa. Seakan-akan illa tidak ada. Itu satu. Kedua, mustasna mufarragan ini atau mustasna naqis. Mustasna mufarragan ini atau naqis, dia pasti manfi. Dia pasti apa? Manfi. Dengar, lihat di papan. Kalau tam ada dua. Ada yang mujab tidak didahului penafian, ada yang manfi didahului penafian. Pahamin tadi? Kalau nakis, apa lawannya tam? Tam disebutkan mustasna minhu. Kalau nakis tidak disebutkan mustasna minhu. Dia pasti manfi. Pasti didahului penafian. Makanya contoh yang terakhir tadi, lihat contoh yang terakhir tadi di matan. Ada penafiannya semua atau tidak? Ada semua karena dia pasti manfi. Nakis itu mustasna mufarragan itu pasti manfi. Sudah, ini kita simpulkan dulu. Mustasna pakai illah. Ini baru illah kita belajar, belum ghair, belum siwa, belum yang lain. Ya, baru illah. Mustasna dengan illah, mengecualikan dengan illah dalam bahasa Arab 3 rinciannya. Antum hafalin rinciannya, hafal mutkin. 1. Kalau tam mujab. Dengar, kalau tam mujab maka wajib nasab sebagai mustasna. Kalau tam manfi bisa nasab sebagai mustasna, bisa badal.
3. Kalau nakis dan dia pasti manfi, maka dia sesuai kebutuhan amil. Gampang kan? Rinciannya. Kalau tam mujab pasti nasab sebagai mustasna. Kalau tam manfi bisa nasab sebagai mustasna dan bisa badal. Kalau nakis dan pasti manfi, maka dia apa? Ikut amil sesuai dengan kebutuhan amil. Tapi selesai pembahasan mustasna dengan illah. Nanti kita lanjut mustasna dengan ghair, siwa, khala, ada dan hasya. Dihafal itu. Karena kalau tidak hafal ini nanti bingung pembahasan selanjutnya. Sebab pembahasan yang ini dan pembahasan selanjutnya itu berkaitan. Pembahasan ghair dan siwa itu bertumpu pada pembahasan ini. Kalau antum tidak hafal rincian tadi, tidak akan paham pembahasan selanjutnya. Jelas ini? Jadi harus mungkin hafal rincian yang 3 tadi. Tapi sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta